Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, insya Allah besok kita puasa awal Ramadan mengikuti pengumuman pemerintah yang tadi malam menetapkan bahwa awal Ramadan insya Allah jatuh pada tanggal 12 Maret. Marhaban ya Ramadan kepada saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, polemik nasab terus melaju tak terbendung sampai kapan wallahu a'lam bishawab. Tetapi kali ini kita akan mendengarkan perdebatan yang sangat seru, diskusi yang sangat luar biasa yang ditayangkan di Pada Suka TV. Hadir di sana ada Profesor Hikam, kemudian yang berkepentingan yakni Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berhadapan dengan Habib Rumel Abbas yang menjadi pion jagonya Pak Alawi untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saudara akan menonton pertanyaan yang sangat tajam dan tak bisa dijawab yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Di antaranya adalah bahwa Habib Rumel Abbas mengakui kalau sampai abad ke-10 tidak ada kitab, tidak ada bukti, tidak ada manuskrip yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramaut atau Yaman. Sampai abad 10 juga tidak ada kitab yang menyebutkan gelar Al-Muhajir. Dan itu diakui oleh Habib Rumel, dan beliau hanya cuma prediksi perkiraan atau nyambung-nyambungkan buku yang sudah dibacanya, dan ternyata buku yang dibaca itu adalah buku-buku kekinian, buku terkini yang ditulis oleh Pak Alawi itu sendiri. Mari kita dengarkan perdebatan yang sangat luar biasa, dan ini pada saatnya nanti semua Habib dipastikan akan runtuh dan rontok, tidak nyambung nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Mas Rumel yang selama ini baik, saya terima kasih kepada Mas Rumel yang selama ini memberikan apresiasi terhadap tesis saya dengan cara membantah. Ini menjadikan informasi pembatalan Ba'alawi ini semakin banyak dikonsumsi publik oleh ulasan-ulasan Mas Rumel yang walaupun ulasannya adalah ulasan negatif, tetapi ini menjadikan pembatalan Ba'alawi ini yang saya simpulkan itu menjadi banyak mendapat perhatian dari publik. Ini saya perlu untuk memberikan apresiasi, terima kasih kepada Mas Rumel akan hal itu. Kemudian saya telah mendengarkan atau menonton dari semalam dan beberapa podcast Mas Rumel yang lain, atau dari video-video yang dipabrikasi oleh Mas Rumel di channelnya tentang nasab Ba'alawi ini. Saya ingin bertanya yang pertama begini, apakah Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu
pernah hijrah ke Yaman, itu ya. Jadi apakah, kan menurut saya mengatakan bahwa tidak ada satu kitab pun dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa di abad ke-3 menurut saya, atau ke-4 dalam tradisi literasi dari Ba'alawi, sampai Abu Bakar, Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Ini menurut saya tidak ada. Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab mu'tabarah, baik nasab maupun kitab sejarah, yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Saya ingin jawaban itu dulu, mungkin satu kata dua kata. Jawaban sederhana, saya ingin mempertegas yang kemarin bahwa ketika Mas Sugeng memberikan uraian tentang YDNE dan juga saya menjelaskan tentang beberapa argumen, patah-patahan argumen dari tesisnya Kiai Imad, itu satu yang paling penting itu kan keterbatasan literatur. Itu saya anggap faktual karena saya kan mendasarkan dari tulisannya Kiai Imad. 4 buku sudah saya konsumsi dengan baik. Semua kitab yang disebutkan Kiai Imad di 3 kitab yang sebelumnya itu ditambahi akhirnya di menakar integritas keilmuan yang terakhir yang 4 atau 3 hari pasca pencoblosan. Nah, jawaban tentang adakah kitab muktabar yang menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa, seingat saya yang masih diproduksi dan versi cetak itu kan Tarikh Hadramaut. Suaranya tidak ada, Mas Yusuf. Nanti dulu. Ya, baik. Saya tadi nggak mendengar suara dari Mas Rumel. Bisa diulangi lagi, Mas Rumel, apakah Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9? Saya hanya mendengar Al-Jawharus Safaf, apa sebelumnya itu nggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2, Tarikh Hadramaut berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jawharus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Ya, punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Al-Jawharus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang Al-Jawharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jawharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk siap ya. Kita tiktokan aja ngobrol santai nanti 30 menit
Mas Rumel bisa bertanya kepada saya. Siap. Ya, lanjut, Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir itu tidak ada. Tidak ada ya, Mas Rumel ya. Kitab sebelum Al-Jauharus Sapab yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup, setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan dia meninggal itu adalah 345, artinya dia itu sangat jarang sekali ya orang sampai bisa hidup sampai umur 131 tahun. Dan juga artinya bahwa Ahmad bin Isa juga itu ketika hijrah itu sudah mencapai umur 100 tahun lebih. Nah itu. Kemudian setelah dua proposisi atau dua kesimpulan ini disepakati, bahwa saya dan Mas Rumel sepakat bahwa tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman sampai abad ke-9, baik Al-Jauharus Sapab maupun kitab Al-Burqatul Musyiqqah, juga kita sepakat bahwa tidak ada gelar Ahmad bin Isa sebagai Al-Muhajir sampai Al-Jauharus Sapab menurut Mas Rumel tadi. Maka sekarang tentang yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah itu. Sapun yang saya tahu, yang Mu'tabarah itu menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Nama Ubaid ini pertama kali muncul dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Kita ambil tahun wafatnya saja. Podcast kemarin mengatakan kenapa Kiai Imad itu selalu mengambil tahun wafat, tapi ketika di Sajarah Mubarakah tidak mengambil tahun wafat. Kita mengambil tahun wafat itu ketika kitabnya itu tidak ada titi mangsa. Kalau di dalam kitab itu ada titi mangsa penulisan, maka kita ambil titi mangsa penulisan itu. Sedang As-Sajarah Al-Mubarakah itu ada titi mangsa penulisannya, bahwa As-Sajarah Mubarakah itu ditulis akhir tahun 597 Hijriah.
Kemudian kenapa kitab? Karena di dalam manuskripnya disebut karangan Imam yang tidak ada sama sekali di dalam kitab-kitab nasab mu'tabaroh dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 yang menyatakan Ahmad bin Isa itu punya anak namanya Ubaid. Kitab yang pertama kali menyebutkan itu ada di abad 10. Namanya kitab Tuhfatul Talib karangan As-Samarqandi yang ditulis 996 Hijriah. Sangat lambat sekali. Nah, itu pun ternyata setelah ditelusuri referensi kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah yang dikarang oleh Ba'lawi sendiri, yaitu Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, apakah Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab nasab mu'tabaroh yang menyebutkan Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah? Atau Mas Rumel ada kitab yang tidak bisa saya akses, yang masih berupa manuskrip, yang utuh, manuskripnya itu bisa diakses oleh siapapun, yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu ternyata punya loh nama anaknya namanya Abdullah atau Ubaidillah? Ya, gimana Mas Rumel? Apakah dapat menemukan kitab itu?